Shalom, selamat sore kaum wanita GPPS Pondok Daud Bondowoso. Kembali kita berjumpa saat ini di dalam ibadah kaum wanita. Kita mengundang hadirat Tuhan di tengah-tengah kita, sehingga dengan ini kita dapat rasakan akan hadiratnya. Olehnya kita akan siapkan hati kita untuk kita bersekutu bersama-sama. Dan waktu selanjutnya diserahkan kepada Ibu Dreneke untuk memimpin puji-pujian. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mau menikmati hadirat Tuhan lewat pujian kita, lewat penyembahan kita pada saat sore hari ini. Kita mau angkat satu pujian ke Allah yang besar. Biarlah kita mau bangga karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang besar dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapannya. Kami boleh ada sampai saat ini. Kami dalam keadaan baik-baik saja. Kami dalam keadaan sehat, Tuhan. Itu semua karena pertolongan-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu yang luar biasa sudah Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur saat sore hari ini. Dan kami akan memulai ibadah kami, Tuhan. Kami percaya Kau sudah ada tengah-tengah kami, Tuhan. Kau berhadirat lebih lagi, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau lebih semangat lagi, kita memuji Tuhan. Saya mengundang buat ibu-ibu semua yang hadir pada saat sore hari ini, kita bangkit berdiri. Kita mau katakan bersama-sama, besarkan nama Tuhan.
Silakan duduk kembali buat ibu-ibu semuanya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua ibu-ibu yang terberkati, kita akan selalu membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan akan selalu menopang, akan selalu menuntun kehidupan kita untuk kita selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita mau menghampiri Tuhan. Kembali kita mau naikkan pujian kita. Kuasamu nyata. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Oke. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasamu nyata, kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu Tuhan, amin, seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus, hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidup. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidup. Kebenaran dan perisai di hidup. Kebenaran dan perisai di hidupku. Terima kasih Bapa yang baik. Engkaulah sumber pertolongan Ya, kami. haleluya, Engkaulah haleluya. sumber perlindungan kami Tuhan. Ya. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Dan Amin. kami mau mengatakan bahwa Engkaulah sumber segala-galanya buat kami Tuhan. Karena kami akan selalu membutuhkan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, untuk menopang kami, untuk melindungi kami, untuk menjaga kami Tuhan dari segala apapun Tuhan. Dengan kondisi yang sekarang ini yang tidak memungkinkan untuk kami beribadah bersama-sama, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada, Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Ya, luar biasa Tuhan, saat sore hari haleluya. ini Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran Ya. firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan yang Engkau sudah siapkan untuk menjadi saluran berkat buat kami saat sore hari ini. Biarlah apa yang Dia sampaikan firman Tuhan yang sampai saat sore hari ini boleh menjadi berkat, menjadi rema buat kami semua ibu-ibu Ya, KW amin. terberkati Bondowoso Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Oleh karena itu kami mau siapkan hati kami yang terbaik Tuhan pada saat sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu kaum wanita terberkati.
Kita bersyukur kalau pada kesempatan ini kita dapat kembali menerima akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita supaya kebenaran firman Tuhan dapat tertanam di dalam hati kita dan bertumbuh serta berbuah untuk kebaikan kita. Saya memberi judul firman Tuhan sore ini yaitu kekuatan doa. Kita akan baca di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, doa itu merupakan permohonan yang ditujukan kepada Allah. Karena itu jangan heran kalau ada kekuatan yang dahsyat di dalam doa atau di balik doa. Doa itu menghadirkan akan kuasa Tuhan yang tidak terbatas atas kehidupan kita yang terbatas. Kekuatan doa itu mampu menembus segala kemustahilan. Firman Tuhan berkata di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 berkata demikian. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pernyataan Yesus ini ditujukan kepada seorang bapak yang membawa anaknya kepada Yesus. Anaknya dikuasai oleh roh jahat yang membuat anak itu menjadi bisu. Lalu si ayah ini membawa anaknya kepada Yesus dan dia berkata, jika engkau mau, jika Tuhan mau, Tuhan dapat melakukan sesuatu atau menolong akan anak ini sehingga anak itu menjadi sembuh. Lalu Yesus menjawab, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Inilah pernyataan daripada Tuhan kepada seorang bapak yang anaknya sakit, bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan kita tahu akhirnya anaknya ini sembuh dari bisunya. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, yakin percaya bahwa doa memiliki kekuatan dan kuasa yang luar biasa. Ada satu pujian yang berkata, Tuhan menggerakkan tangannya. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Dan situ dikatakan, doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, baik sekarang maupun sampai selama-lamanya. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, tentu kita sekalian ingin setiap doa-doa kita
harapan-harapan kita, permohonan-permohonan kita memiliki kekuatan, memiliki kuasa. Karena itu kita harus berdoa dengan iman. Ini yang pertama. Kalau kita ingin doa kita memiliki kekuatan atau memiliki kuasa, pertama kita harus berdoa dengan iman. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jadi kita harus berdoa dengan iman, keyakinan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu memiliki kuasa, kemampuan untuk mengadakan segala sesuatu. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Baginya tidak ada perkara yang tidak dapat dia lakukan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus berdoa dengan iman. Harus percaya akan kuasa kemampuannya. Kita harus percaya akan kemahakuasaannya. Sehingga dengan ini, maka setiap doa-doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan, akan dijawab oleh Tuhan. Yang berikutnya, kita harus berdoa dengan benar. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak yang daripada Tuhan. Dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi dalam hal ini kita harus mengaku setiap salah dan dosa kita, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang benar, dan dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi kita harus mengadakan pemberesan di dalam hidup ini, karena firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat 1 di situ dikatakan, bukan berarti tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Bukan berarti telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita. Tetapi yang menjadi penghalang adalah dosa-dosa kita. Namun percaya ketika kita mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dosa kita, dan Tuhan menghisapkan kita atau membenarkan kita menjadi orang yang benar. Dan yakin percaya, doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar akan didengar oleh Tuhan. Yang berikutnya, kita harus berdoa dengan yakin. Yakin bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita mohonkan, itu didengar oleh Tuhan, itu dijawab oleh Tuhan. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh ragu-ragu. Dalam hal kita berdoa, kita harus yakin sepenuhnya akan kuasa kemampuan yang daripada Tuhan. Jika kita yakin, percaya bahwa doa permohonan kita sampai kepada Bapa, didengar oleh Bapa, maka percaya bahwa doa kita pasti akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Apapun yang menjadi doa-doa kita, apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan kita, semua pasti akan didengar oleh Tuhan. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh sampai kita merasakan akan hadirat Tuhan menaungi kehidupan kita. Sehingga dengan ini kita memiliki kepastian, keyakinan di dalam hati kita bahwa apa yang menjadi doa kita itu naik ke hadapan hadirat Bapa di sorga, berkenan kepada Bapa. Dan jika dia berkenan, maka dia pasti akan menjawab setiap doa-doa kita. Di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, di situ dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Kita semua mengetahui akan pribadi Elia. Mungkin orang berkata Elia itu luar biasa. Elia itu pribadi yang spesial. Karena ketika dia berdoa supaya tidak turun hujan selama 3,5 tahun,
itu terjadi. Lalu dia berdoa kembali, minta supaya turun hujan, dan hujan pun turun. Namun kita melihat lewat pembacaan firman Tuhan, dikatakan tadi bahwa Elia itu manusia biasa, sama seperti kita, sama seperti ibu-ibu sekalian. Jadi kalau Elia didengar doanya oleh Tuhan, karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka doa kita seluruh kaum wanita juga pasti akan didengarkan oleh Tuhan. Apapun doa kita, apapun permohonan kita, semua pasti akan dijawab oleh Tuhan. Inilah kabar sukacita yang kita terima saat ini, bahwa setiap doa-doa kita diperhatikan oleh Tuhan. Setiap doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Dalam hal ini, Tuhan tidak pernah membedakan keberadaan kita. Asal kita semua kaum wanita mau berdoa dengan sungguh-sungguh, mau berdoa dengan iman, mau berdoa dengan yakin, bahkan berdoa dengan tidak jemu-jemu, maka kita akan menerima hasil daripada doa kita. Kita akan menerima jawaban yang daripada Tuhan. Yang terpenting di sini, sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh jemu-jemu di dalam berdoa. Kita terus dan terus berdoa. Kita terus memanjatkan setiap pokok-pokok doa kita kepada Tuhan, sampai Tuhan mengabulkan doa-doa kita, sampai Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Saya yakin dan percaya, jika kita seluruh kaum wanita berdoa dengan iman, menjaga hidup benar di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita, lalu kita menjadi orang yang benar, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan jawaban bagi setiap kita. Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Doa kita memiliki kekuatan untuk menggerakkan tangan Tuhan. Doa kita memiliki kekuatan untuk membuka tingkap-tingkap langit. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini janji Tuhan buat kita sekalian yang mau datang kepada Tuhan, yang menghampiri akan Tuhan. Dikatakan tadi, jika aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar atau penyakit menular, dan seperti mungkin sekarang ini COVID-19, virus corona yang ditakuti oleh semua bangsa. Namun kita bersyukur bahwa Tuhan memiliki jaminan buat kita sekalian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, mereka merendahkan diri, berdoa seperti yang kita lakukan saat ini. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Pemulihan atas keadaan kita
pemulihan atas keadaan bangsa negara kita akan terjadi bila kita sebagai anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan, merendahkan diri, mengaku setiap dosa-dosa kita, dan meminta belas kasihan Tuhan lewat doa kita untuk supaya Tuhan melalukan akan virus corona dari kehidupan kita. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan memulihkan keberadaan bangsa dan negara kita. Ini janji Tuhan buat kita sekalian, anak-anaknya. Karena itu tetaplah berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Terus berdoa. Ayo berdoa. Berdoa di rumah dengan sungguh-sungguh. Berdoa di rumah dengan keyakinan percaya. Berdoa di rumah dengan tidak jemu-jemu. Sampai akhirnya kita menerima jawaban yang luar biasa daripada Tuhan. Baik itu untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk jemaat kita, untuk masyarakat yang ada di sekitar kita, bahkan untuk bangsa dan negara, serta seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Demikian kebenaran firman Tuhan, kiranya menjadi berkat buat kita sekalian dan memotivasi kita untuk kita terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sebelum kita akan menutup persekutuan sore ini, mari ibu-ibu kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menghampiri Dia dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saat kita berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya untuk menolong kita. Dia melakukan yang tak mungkin bagi kita. Dia membukakan tingkap langit untuk mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku.
menyuruh kami berdoa senantiasa. Doa merupakan komunikasi kami dengan Tuhan yang ada di dalam kerajaan sorga. Melalui doa Engkau menanggapi setiap permohonan-permohonan kami. Melalui doa Engkau merespon akan keadaan kami, anak-anak-Mu yang datang menghampiri akan Engkau ya Tuhan. Di dalam keyakinan percaya kepadamu saat ini, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami datang kepadamu saat ini dengan iman percaya kami. Kami datang dengan tidak jemu-jemu karena kami tahu bahwa Engkau sanggup menolong setiap kami. Engkau memberikan jawaban untuk setiap doa-doa kami, untuk setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa melalui doa ada kekuatan yang luar biasa yang akan memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kami kaum wanita untuk kami tetap kuat di dalam Engkau, untuk kami meraih apa yang menjadi setiap harapan-harapan kami. Karena itu ya Tuhan, dengan keyakinan percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini, kami berdoa ya Bapa untuk orang tua daripada ibu dia yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong hamba-Mu ya Bapa, Bapak Margono. Engkau jamah dia di dalam keberadaannya yang tidak sadar. Tuhan tolong ya Bapa, kuasa-Mu yang tidak terbatas oleh ruang, waktu maupun keadaan kiranya menjangkau Bapak Margono ya saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga hamba-Mu boleh mengalami kuasa kesembuhan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan, demikian juga kami berdoa untuk Ibu Wardoyo ya Tuhan, yang sedang diopnam di rumah sakit, ibu daripada Ibu Enda. Kiranya Tuhan pun melawat dia ya Bapa. Tuhan memberikan kuasa jamahan kesembuhan kepada Ibu Wardoyo, sehingga Ibu Wardoyo boleh mengalami kuasa kesembuhan yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan dengan ini maka Ibu Wardoyo sembuh oleh karena kuasa daripada-Mu ya Tuhan. Demikian Tuhan kami berdoa untuk keluarga di tempat ini, untuk keluarga Bapak Ibu Hadi Sunario, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kiranya Tuhan mau tolong ya Bapa. Tuhan mau jawab setiap pergumulan-pergumulan mereka. Khusus kami berdoa untuk menantunya, yaitu Saudari Meli yang sedang mengandung. Kiranya Engkau mau jaga melindungi akan kandungannya ya Bapa, sehingga janin yang ada di dalam kandungan boleh bertumbuh dengan sehat, bertumbuh di dalam kesempurnaan, dan lahir pada waktunya dan dengan keadaan yang selamat. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati seluruh jemaat Tuhan, kaum wanita GPPS Pondok Daud Bondowoso. Apa yang menjadi harapan-harapan kami, apa yang menjadi doa-doa permohonan kami yakini ya Tuhan, Tuhan sanggup untuk menjawab kami. Tuhan sanggup untuk menolong kami Bapa. Dan kami rindu melihat kuasa Tuhan, mujizat-mujizat yang daripada Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan sudah mendengar doa kami. Karena itu kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Dan saat ini kami mau mengakhiri persekutuan kaum wanita ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.